warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat walafiat? Salam BK sahabat siswa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam layanan bimbingan dan konseling dengan topik meraih sukses dengan konsep ABC. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat rencana sukses masa depan dengan konsep ABC adalah bagaimana Anda mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara ambisi, bakat atau minat, cara dan doa. Sebelum kita lanjut ke materi, kita simak bersama video tentang motivasi hidup, kisah anak bebek yang sesuai materi kita hari ini, oke? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kegagalan bukan berarti menjadi halangan untuk kita berhasil. Setiap kegagalan itu jadikanlah motivasi. Dan apabila gagal lagi dan gagal, tetaplah selalu untuk berusaha agar suatu saat kita berhasil. Mungkin di beberapa teman sudah berhasil, tapi kita masih gagal. Tetaplah berusaha dan jangan pernah iri dengan orang lain. Tetaplah semangat. Tetaplah berusaha kapanpun dan tanamkan dalam hati bahwa kapanpun saya akan berhasil. Teruslah mencoba dan jangan pernah bosan dan putus asa dalam melakukan sesuatu. Mencoba dan mencoba lagi, dan pada akhirnya mungkin Tuhan memberikan kesempatan yang terakhir buat kita, sehingga kita tetap berusaha, dan pasti insyaallah dengan izin Tuhan kita pasti berhasil, dan usaha itu membuahkan keberhasilan. Dari tayangan video tadi, mari kita bahas tentang apa sih sebenarnya itu konsep ABCD. Mari kita bahas satu persatu tentang hubungan antara kisah bebek tadi dengan konsep ABC. Sukses masa depan dengan konsep ABC adalah bagaimana Anda mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara ambisi, bakat atau minat, cara dan doa. A. Ambisi atau keinginan atau cita
cita-cita atau impian, sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. B. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi. C. Cara atau strategi. Cara atau strategi adalah alat yang harus digunakan untuk meraih impian, cita-cita yang akan dicapai. D. Doa atau zikir. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran dan keberhasilan untuk meraihnya. Hubungan cita-cita dan karir. Cita-cita secara umum adalah harapan atau keinginan dalam hati yang akan berusaha untuk diwujudkan. Dengan semangat cita-cita, maka kita akan termotivasi untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Dan dengan motivasi itulah yang akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus giat dan lebih giat menuju kesuksesan cita-citanya. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang menjadi perwira, ada yang ingin menjadi musisi, atau ada pula yang ingin menjadi dokter. Dan masih banyak cita-cita lainnya yang bisa kita pilih. Namun, untuk menggapai cita-cita kita memerlukan kerja keras, kita memerlukan pengorbanan, kita memerlukan semangat yang tinggi. Nah, jika sudah begitu, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Amin. Jika kita melihat pengertian karir dan cita-cita, tentunya kita akan bertanya-tanya, apakah ada kaitannya antara cita-cita seseorang dengan karirnya kelak? Jawabannya pasti ada. Karena dengan memiliki cita-cita yang jelas, maka kita tentunya akan memiliki gambaran tentang karirnya. Misalnya, ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Misalnya, karena hobi dan Anda merawat hewan dan sebagainya, tentunya ketika Anda benar-benar telah menjadi dokter hewan, pekerjaan yang Anda jalani tersebut terasa sangat nyaman dan menyenangkan bagi Anda. Karena Anda bekerja atau berkarir pada bidang yang Anda sukai. Tips membuat cita-cita atau impian yang baik. Yang pertama, cita-cita, impian atau tujuan harus spesifik. Yang kedua, memiliki tolak ukur dan indikator yang jelas. Yang ketiga, tujuan dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas bentuk aktivitasnya. Yang keempat, pastikan hal itu sesuatu hal yang realistis. Yang kelima, target waktu yang jelas. Hubungan cita-cita dan bakat atau minat. Dan jika Anda telah menemukan cita-cita Anda, maka sebaiknya Anda menggali informasi lebih banyak tentang hal-hal terkait cita-cita Anda tersebut. Misalnya saja, terkait masalah keahlian-keahlian tertentu yang harus Anda miliki ketika Anda ingin mewujudkan cita-cita Anda tersebut, dan sebagainya. Anda pahami semua potensi-potensi yang ada baik dalam secara fisik maupun psikis, kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Bakat dan minat yang Anda miliki akan sangat mendukung terhadap cita-cita yang Anda akan raih.
Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir juga dapat menjadi sebuah profesi atau jabatan baginya. Bila berkesempatan untuk dikembangkan, orang yang memiliki bakat tersebut seyogyanya menyadari dalam mengambil keputusan atau merencanakan masa depannya secara serius sehubungan dengan bakat yang dimilikinya. Minat adalah salah satu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memiliki cita-cita atau karir. Dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankannya, minat sangat erat sekali hubungannya dengan perasaan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam merencanakan masa depan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat adalah: 1. Cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki, kemudian yakinilah. Yang kedua, tingkatkan konsep diri positif. Yang ketiga, akan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus menekuni dan melatih kelebihan yang dimilikinya. Cita-cita dan strategi atau cara. Berani bermimpi dan bercita-cita setinggi langit itu tentu baik. Tapi keberanian untuk bermimpi itu juga harus diiringi dengan strategi atau cara yang mantap. Untuk sekedar punya mimpi dan cita-cita itu mudah, tapi berapa banyak orang yang benar-benar berpikir bagaimana cara membangun cita-cita itu supaya punya arah yang jelas, punya tujuan yang konkret, paham akan setiap konsekuensinya, dan juga dipikirkan secara serius tahap demi tahap. Strategi adalah sebuah rencana atau serangan atau tindakan yang direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Strategi yang bagus dan menjamin sukses bergantung pada seberapa realistis, seberapa detail, dan seberapa rapi langkah-langkah dalam strategi tersebut. Buatlah strategi baik sendiri maupun bersama sebuah tim. Buat langkah-langkah yang perlu, tentu batas waktu eksekusinya, lalu tinjau ulang rencana jika sudah dilakukan. Nah, strategi adalah
terdiri dari dua komponen besar, yaitu cara, rencana, metodologi, pendekatan, dan komponen ketidakpastian, masa depan, ketidaktahuan, resiko, keterbatasan. Untuk itu, membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Cara atau strategi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kesiapan fisik dan psikis atau mental, sarana dan prasarana, serta kesiapan sumber daya yang lainnya yang mendukung terhadap tercapainya cita-cita. Hubungan cita-cita dan doa atau zikir dalam usaha meraih apa yang kita cita-citakan. Selain berusaha, hendaklah mengiringi usaha tersebut dengan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab Dialah yang mengatur hidup dan kehidupan ini. Setiap orang pasti menginginkan doa terkabul. Agar doa kita dipanjatkan, didengar, dan dikabulkan oleh Tuhan, hendaknya kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Kita harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seseorang yang rajin dan tekun beribadah akan dekat dengan Tuhannya. Jika hubungannya dengan Tuhannya telah dekat, maka apa yang diminta biasanya akan diperhatikan dan dikabulkan. Tetapi apabila permintaan tidak dikabulkan, yakinlah bahwa apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu merupakan gambaran betapa maha pengasih dan penyayangnya Tuhan kepada kita. Dengan berdoa, hati kita menjadi tentram dan tenang. Nah, bagaimana tata krama berdoa itu sendiri? Segala sesuatu ada aturannya dan tata caranya. Demikian juga dalam berdoa. Agar doa kita dipanjatkan, diterima oleh Allah Tuhan, hendaknya kita memperhatikan tata krama berdoa, yaitu pertama, memulai doa dengan memuji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebaikan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, memohon atau berdoa dengan merendahkan diri. Ketika berdoa kepada Tuhan, hendaknya kita bersikap merendahkan diri, penuh harap dan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Yang ketiga, memohon sesuatu baik dan masuk akal, misalnya berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin, kemudahan dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. 4. Tidak memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Memohon sesuatu yang tidak baik, misalnya berdoa agar orang lain mendapatkan celaka. Sedangkan berdoa yang tidak masuk akal, misalnya berdoa agar bisa terbang seperti burung. Yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana kita mulai berdoa.